kali ini kita akan membahas salah satu tokoh filsuf yang memiliki dampak yang sangat besar pada abad ke-20 ini. Nah, filsuf ini memiliki suatu pemikiran yang sangat terkenal. Nah, pemikirannya yaitu kehadiran orang lain merupakan neraka bagi saya. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari kita simak video penjelasan berikut ini. Jean-Paul Sartre adalah seorang filsuf, penulis, dan kritikus Prancis yang terkenal sebagai salah satu tokoh utama dalam filsafat eksistensialisme dan fenomenologi. Lahir pada tanggal 21 Juni 1905 di Paris, Prancis. Ia adalah anak dari Jean-Baptiste Sartre, seorang perwira Prancis, dan Anne-Marie yang merupakan seorang guru. Sartre tumbuh dalam lingkungan yang akademis, dan sejak muda sudah menunjukkan minat yang mendalam pada literatur dan filsafat. Sartre mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah elit. Ia masuk ke Lycée Louis le Grand, sebuah sekolah menengah bergengsi di Paris, di mana ia belajar bahasa, sastra, dan filsafat. Ketertarikan Sartre terhadap literatur dan filsafat mulai berkembang di sini. Pada tahun 1923, tepat saat usianya 18 tahun, Sartre lulus dari Lycée Louis le Grand, kemudian melanjutkan pendidikan di École Normale Supérieure, salah satu institusi pendidikan tinggi paling prestisius di Prancis. Di sana, ia terpengaruh oleh pemikiran filsuf seperti Edmund Husserl dan Martin Heidegger. Di sana pula, ia bertemu dengan tokoh-tokoh besar intelektual lainnya, termasuk Simone de Beauvoir yang kemudian menjadi pasangan intelektual dan mitra hidupnya. Sebagai seorang filsuf, Sartre memiliki beberapa teori yang dikemukakannya. Salah satu teori yang cukup terkenal dan menarik untuk dibahas ialah teori dengan ungkapan neraka adalah orang lain. Pandangan Sartre ini muncul dari pemikirannya tentang eksistensialisme dan intersubjektivitas yang dijelaskan secara mendalam dalam drama No Exit 1944. Dalam drama ini, 3 karakter terjebak di ruangan yang merupakan bentuk neraka. Mereka menyadari bahwa pandangan dan penilaian orang lain terhadap diri mereka membentuk identitas mereka. Sartre berpendapat bahwa hubungan kita dengan orang lain seringkali menjadi sumber penderitaan karena kita merasa terjebak dalam cara orang lain melihat kita. Bukan hanya terjebak secara fisik, tapi juga secara psikologis. Selain itu, Sartre berargumen bahwa identitas kita sangat dipengaruhi oleh cara orang lain melihat kita. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita seringkali merasa tertekan oleh harapan, penilaian, dan persepsi mereka. Dalam konteks ini, keberadaan orang lain menjadi sumber konflik dan ketidaknyamanan. Sartre pun menekankan bahwa meskipun kita memiliki kebebasan untuk mendefinisikan diri kita, kebebasan itu seringkali dibatasi oleh ekspektasi dan penilaian orang lain. Hal ini menciptakan paradoks. Kita menginginkan pengakuan, tetapi pada saat yang sama, pengakuan itu bisa menjadi penjara. Dengan demikian, bagi Sartre, neraka adalah orang lain, merupakan ungkapan tentang bagaimana hubungan manusia dapat menjadi sumber penderitaan dan keterbatasan. Konsep ini menyoroti betapa kompleks dan menantangnya dinamika sosial dan psikologis dalam kehidupan kita, serta bagaimana identitas kita dibentuk melalui interaksi dengan orang lain. Argumen-argumen yang dikemukakan oleh Jean-Paul Sartre tentunya tidak terlepas dari apa yang telah dialami selama masa hidupnya. Salah satu peristiwa yang dapat menjadi contoh ialah pada tahun 1964, Jean-Paul Sartre menolak hadiah Nobel Sastra. Beliau menyatakan bahwa ia tidak ingin terikat oleh institusi atau norma yang ada. Hal ini menunjukkan bagaimana ia ingin menjaga kebebasannya dari penilaian eksternal dan pengakuan yang mungkin membatasi kreativitasnya. Dalam hal ini, ia mencerminkan pandangannya bahwa pengakuan dari orang lain bisa menjadi penjara. Sekian penjelasan singkat mengenai Jean-Paul Sartre. A few moments later.